Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Kaini, NIM 19 30 10 50 20 dari Lokal Tadris Matematika 3A. Presentasi ini merupakan tugas mata kuliah Statistika Elementer dengan dosen pengampu Ibu Leli Kurnia, SPD, MSI. Materinya yaitu tentang deskripsi data. 1. Ukuran pemusatan merupakan gambaran atau penjelasan bahwa data memiliki satu atau lebih titik di mana dia memusat. A. Min atau rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan. Apabila terdapat data atau populasi berukuran N, digunakan rumus sebagai berikut. Mu sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI per N. Sedangkan untuk sampel, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI per N. Contohnya yaitu diambil data secara acak. Datanya yaitu 3, 5, 2, 7, 9, 10. Maka nilai rata-ratanya adalah jadi dapat dijawab menggunakan X bar sama dengan sigma 6, I sama dengan 1, XI per 6 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 per 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Yang B, median. Median merupakan nilai yang membagi suatu data menjadi dua setelah data diurutkan. Jika datanya ganjil, maka mediannya berada di tengah. Dan jika datanya genap, maka mediannya berada di tengah-tengah. Contohnya yaitu contoh datanya yaitu 5, 9, 3, 2, 4, 2, 10. Mediannya adalah data diurutkan terlebih dahulu, yaitu 2, 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10. Jadi mediannya dapat dicari yaitu 5 ditambah 8 per 2 sama dengan 6,5. Yang C, modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau frekuensinya paling tinggi. Contohnya 6, 7, 7, 8, 4, 5, 7, 1. Maka modusnya adalah 7. D, kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok. 4 kelompok tersebut diantaranya kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2, dan kuartil 3 atau Q3. Untuk menentukan kuartil dapat menggunakan metode belah dua. Caranya yaitu pertama, data dibagi menjadi dua bagian. Setelah itu data tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama. Untuk menghitung populasi kuartil dapat menggunakan rumus QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Contohnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, yaitu seberapa besar data tersebut menyebar dalam kumpulannya. A, wilayah atau rank. Caranya yaitu cara mencarinya yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Contohnya data pengamatan sebagai berikut: 5, 3, 7, 8, 1, 15. Maka ranknya dapat dicari dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu X max dikurang X min. X max-nya yaitu 15 dan X min-nya 5. Jadi 15 dikurang 5 sama dengan 10. B, jangka
merupakan mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Rumusnya yaitu jarak antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Contohnya dapat dilihat pada slide. Yang C yaitu variansi. Variansi merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan adalah ragam. Ragam merupakan rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat. Jika populasi berukuran N, maka variansinya adalah 1/N sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang N tutup kurung kuadrat. Dan jika sampel berukuran N, maka variansinya adalah S kuadrat sama dengan 1/N dikurang 1 sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X tutup kurung kuadrat. Contohnya dapat dilihat pada slide. Cara menyelesaikannya dapat menggunakan software Minitab. Pertama dengan menggunakan toolbar dan kedua dengan menggunakan makro Minitab. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dapat menggunakan tabel distributif frekuensi, histogram, boxplot, daun, diagram lingkaran dan sebagainya. Bentuk-bentuk penyajiannya dapat dilihat pada slide. Yang pertama penyajian histogram menggunakan dua cara, yaitu menggunakan toolbar dan menggunakan makro Minitab. Yang kedua penyajian diagram lahan daun juga menggunakan toolbar dan makro Minitab. Yang ketiga penyajian box plot juga menggunakan toolbar